ya. Tidak semua hal itu yang mana menunjukkan nasi goreng yang masak atau menulis resep nasi goreng. Ini berlaku di misal mata pelajaran praktikum. Ketika kita memberikan evaluasi untuk mata pelajaran yang ada prakteknya, kan kita harus menilai hasil prakteknya. Tapi ketika ingin mengevaluasi terkait pendalaman materinya, maka kita berikan asesmen tulis nasi goreng. Ya. Ini, tapi kalau di SD kira-kira gimana? SD itu senangnya kita lihat prakarya siswanya atau hasil ujiannya. Kita lihat ini untuk memantau kemajuan siswa dalam proses pembelajaran. Ini ada contohnya dengan singkat ya, kelompok proyek ini dan seterusnya panjang ya. Jadi misalnya ini kok terlalu panjang ya, saya minta tolong ubah bahasanya menjadi lebih sederhana. Ya, tolong ubah bahasanya menjadi lebih sederhana. Ini maka akan dihasilkan akan menghasilkan proses penjelasan terkait asesmen formatif dengan bahasa yang lebih sederhana. Ya. Jadi seperti itu. Boleh kamu murid mengerjakan asesmen dengan ya, ini tantangan. Maka itu tadi kita bagaimana memanfaatkan ChatGPT untuk memberikan tugas ke siswa supaya tugasnya itu adalah semakin otentik, semakin tidak bisa dikerjakan dengan mungkin bisa ditambahkan di forumnya nanti. Tolong tugas ini rancang sedemikian rupa supaya tidak bisa dikerjakan menggunakan ChatGPT, Gemini ataupun AI yang mana? AI lain. Jadi kita nyuruh berpikir si AI-nya. Kita suruh bikin kan anak SD nggak pakai AI, tulis dia di buku. Itu. Jadi ini di buku ini loh yang proses pembelajaran itu berubah yang dari tadinya kita tatap muka, kemudian kita sering saling sapa dan sebagainya di dalam ruang kelas. Nah kalau dengan adanya corona atau COVID-19 itu berubah, kita switch ya atau berganti pembelajarannya ke metode yang namanya online ataupun menggunakan media baik Zoom ataupun Google Meet dan lain sebagainya. Nah itu kan proses perubahan itu kan tentu mungkin buat sebagian baik guru ataupun saya mungkin sebagai dosen itu kan kaget ya Bapak Ibu, yang tadinya kita sering tatap muka, kemudian proses perkuliahan atau proses Datar aja datar. sudah semua sudah semua. Maka kita memang harus nyambung internet. Apakah kita kalau kita mau membuat itu kita tidak perlu nyambung dengan internet. hanya pokoknya aplikasi? Yang penting kita sudah terinstall Classpoint ke sini, ya kita sudah bisa. Ya saya coba contohkan kita. Ini ada loginnya. Jika saya klik email Classpoint. Ya untuk masuk ke dalam akunnya nanti kita dibutuhkan login. Jadi kita buat akun seperti biasa, yang bisa pakai Google ataupun kita mau menggunakan email yang lain seperti biasa. Nah setelah login nanti akan baru muncul nih pilihan-pilihan yang kita bisa gunakan atau kita bisa tambahkan ke slide presentasi. Itu pilihan soalnya bentuk
soalnya ya. Bentuk Soalnya. Betul. Ya, ini soalnya belum muncul karena belum muncul. Ya, oke, contohnya kita buat satu slide ya. Kita tinggal memilih dari soal kuis ini kita mau jawaban yang seperti apa? Apakah pilihan ganda, apakah wortel, ataupun short answer? Kita juga bisa menggambar. Ya, siswa nanti bisa kita suruh menggambar jawabannya dan juga bisa mengupload yang namanya gambar. Kalau misalnya ada soal misalkan Matematika dengan rumus. ya mungkin atau mungkin silakan diupload gambar ataupun mana gambar monumen kapal selam, nanti siswa bisa nyari kemudian dia tinggal upload. Ini kan bisa